yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku, Sinsin Bena Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview materi tentang kawasan Islam Afrika Barat pada buku Studi Kawasan Dunia Islam karya dari Bapak Asep Ahmad Hidayat. Nah, teman-teman semua, secara garis besar, materi ini mengulas tentang sejarah panjang, karakteristik geografis, demografis, serta proses Islamisasi di wilayah Afrika Barat dari era pramodern hingga dinamika kontemporer. Nah, lalu apa sih yang membuat materi ini menarik? Kalau kalian ingin tahu, makanya dengerin sampai akhir ya. Oke teman-teman semuanya, jadi ada beberapa poin yang menjadi pembeda yang membuat bab mengenai Islam Afrika Barat ini sangat menarik untuk dipelajari. Afrika Barat merupakan salah satu dari sedikit pusat dunia Islam pramodern yang bukan bagian dari penaklukan militer. Islam masuk ke wilayah ini secara damai dibawa oleh para pedagang Trans-Sahara dan para sufi yang melintasi gurun di tepi selatan Sahara menuju istana penguasa setempat. Kejayaan Islam pramodern di kawasan Sahel ditandai oleh kemunculan 3 imperium Islam besar antara abad ke-10 hingga abad ke-15, yaitu ada Ghana, Mali, dan juga Songhai yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan komoditas berharga seperti garam. Lalu bentang alam Afrika juga cukup luas, di mana gitu ya, luasnya itu sekitar 8 juta kilometer persegi yang menandai seperempatnya benua Afrika. Selanjutnya, wilayah ini juga memiliki formasi batuan purba Prakambrium, relief yang relatif datar dan juga rendah, serta sistem sungai raksasa seperti Sungai Niger, yaitu sungai terpanjang di Afrika Barat. Kondisi iklimnya juga sangat bervariasi, secara ekstrim dipengaruhi oleh angin kering dari gurun Sahara dan angin lembab dari Samudra Atlantik yang menciptakan zona ekologi yang kaya mulai dari hutan tropis hingga gurun. Berdasarkan data PBB tahun 2023 bulan April, populasi kawasan ini mencapai lebih dari 430 juta jiwa, sekitar 5,16% populasi dunia. Nah, proses penyebaran Islam pada masyarakat lokalnya itu juga ditandai dengan melalui beberapa fase penting. Yang pertama, melalui transaksi perdagangan antara perdagangan lokal dengan perdagangan Muslim Afrika Utara dengan menggunakan bahasa Arab, melalui kehadiran para sarjana pedagang di pusat perkotaan Sudan Barat yang bertugas di bidang pelayanan administrasi kerajaan, melalui peran guru-guru mistik juga atau kaum sufi. Interaksi ini mulanya hanya menyentuh di kalangan elit istana aja gitu. Sebelumnya akhirnya menyebar ke masyarakat akar rumput di pedesaan secara masif pada abad ke-17. Nah, pada materi ini di mana Islam tidak melulu identik dengan Timur Tengah atau penaklukan militer yang ekspansif aja, tetapi Afrika Barat juga membuktikan bahwa peradaban Islam yang megah seperti Mali dan juga Songhai dapat tumbuh secara mandiri, organik, dan damai lewat asimilasi, perdagangan, serta keluhuran budi pekerti kaum sufi. Nah, hal yang menarik lainnya bisa kita lihat bagaimana hukum Islam seperti mazhab Maliki berbaur dengan hukum adat setempat, serta bagaimana interaksi sosial terjadi antara kelompok etnis besar seperti Hausa dan juga Fulani. Nah, secara geografis yang ekstrim dari gersangnya Sahara hingga suburnya hutan tropis yang membentuk karakter keberagamaan yang tangguh dan juga adaptif. Nah, materi ini juga mengingatkan kembali memori sejarah bahwa Afrika Barat pernah
memiliki pusat sains dan juga teologi Islam kelas dunia seperti Universitas Sankore di Mali. Nah, hal ini juga mematahkan stereotip usang bahwa Afrika di masa lalu adalah kawasan terisolasi yang tertinggal. Nah, pada materi ini juga dijelaskan bahwa tarekat seperti Qadiriyah dan juga Tijaniyah tidak hanya bergerak di ranah spiritualitasnya aja, melainkan juga menjadi benteng pertahanan sosial politik masyarakatnya yang membangun sistem pendidikan, ekonomi, bahkan menjadi alat mediasi konflik yang efektif di tengah kepungan ideologi kapitalitas liberal atau ancaman keamanan modern. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan dari hasil review aku mengenai bab kawasan Islam Afrika Barat yang ada di bab 4 dalam buku studi kawasan dunia Islam karya Bapak Asef Hidayat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're